Jadi teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Fitrika. Sekarang Ibu minta kalian cek teman di samping kalian, apakah ada yang tidak masuk? Intan hari ini tidak hadir, Bu. Oh iya, Intan kenapa nggak hadir? Intan sakit, Bu. Sakit. Ibu turut prihatin ya dengannya. Semoga Intan segera diberi kesehatan. Amin. Nah, baik, selanjutnya Ibu sebelum masuk ke materi, seperti biasa Ibu akan menampilkan barcode yang berisi pretest kalian. Nah, kalian bisa mengakses barcode ini menggunakan HP kalian. Silahkan keluarkan HP kalian. Baik, apakah bisa akses semuanya? Bisa, Ibu. Baik, waktu pengerjaan pretest selama 5 menit ya. Silahkan kerjakan dengan baik dan jangan mencontek. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan pretest kalian tersisa 2 menit lagi. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Sekarang silahkan submit dan simpan kembali handphone kalian di tas masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di monitor ini. Terlihat ada 6 gambar. Menurut kalian, apa perbedaan dari ke-6 gambar ini? Ada yang tahu perbedaan dari ke-6 gambar ini? Baik, Anissa. Perbedaannya terlihat pada tinggi badan, berat badan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Itu, Bu. Benar sekali. Tinggi badan, berat, dan kemampuan. Selain itu, apakah ada lagi perbedaannya? Bu. Iya, baik. Umurnya beda, Bu. Benar, umurnya berbeda. Umurnya berbeda. Kemudian, apakah ada lagi perbedaannya? Bu. Baik, Zulfa. Ukuran dan bentuk tubuhnya berbeda, Bu. Iya, ukuran dan bentuk tubuhnya. Nah, ketiga ini merupakan perbedaan dari gambar di sini. Baik, nah sekarang siapa yang tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Bu. Silakan Anissa. Hari ini kita akan mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan. Betul sekali, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah kalian tahu pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu sama atau tidak? Tidak, Ibu, tidak. Tidak. Kenapa alasannya? Karena makanan yang dikonsumsi itu berbeda setiap individu, Bu. Iya betul, karena makanan yang dikonsumsi itu berbeda. Selain itu, apakah ada yang memiliki pendapat lain? Saya punya pendapat lain, Ibu. Ya, Nisa. Karena faktor keturunan juga. Iya, faktor keturunan. Selain makanan, ternyata faktor keturunan juga itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih proses pertumbuhan
Dan mengapa setiap orang itu dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda? Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Siap anak-anak? Siap, Bu. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan konsep antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa LKPD yang isinya mengenai masalah yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yaitu terdiri dari Zahrafina, kemudian Gresia dan Zulfa. Kelompok dua terdiri dari Sabrina, Nabila, Fitrika, dan Anissa. Paham? Paham, Bu. Baik, sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Bagikan ya LKPD-nya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah menerima LKPD-nya masing-masing kan? Sudah, Bu. Sekarang silakan kerjakan LKPD dengan benar, diskusi dengan benar. Jangan banyak suara ya. Baik, Bu. Oh iya, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk halaman pertama LKPD, kalian bisa tulis nama kelompok, kemudian kelompok berapa dan tulis kelasnya ya. Kemudian di lembar ketiga itu terdapat gambar, yaitu gambar pertama ini merupakan gambar remaja yang memiliki pola hidup tidak sehat. Kemudian gambar kedua itu adalah gambar remaja yang memiliki pola hidup sehat, dan gambar ketiga adalah gambar ilustrasi pertumbuhan dan perkembangan hingga lansia. Kemudian lembar selanjutnya ada studi kasus mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya yang akan kalian presentasikan ke depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, sekarang bisa mulai dikerjakan ya LKPD-nya. Waktu pengerjaan LKPD 20 menit ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD sisa 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Di sini apakah
kasus. Yang pertama yaitu mengapa pertumbuhan Andi dan Budi berbeda. Pertumbuhan Andi dan Budi berbeda karena mereka memiliki kebiasaan hidup yang berbeda. Andi selalu sarapan, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan tidur cukup setiap hari. Nah, kebiasaan tersebut mendukung pertumbuhan tubuhnya sehingga tinggi badannya bertambah lebih cepat dan tubuhnya lebih sehat. Sebaliknya, sedangkan pada Budi sering mengonsumsi makanan cepat saji, jarang berolahraga, dan sering tidur larut malam, sehingga pertumbuhannya tidak seoptimal pada Andi. Selanjutnya adalah tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan studi kasus, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah pola makan, aktivitas fisik atau olahraga, dan waktu istirahat atau tidur. Selain itu, secara umum, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik dan hormon. Selanjutnya yaitu bagaimana pola hidup mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pola hidup yang sehat itu dia dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang cukup, menjaga kebugaran tubuh, dan mendukung perkembangan pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, Andi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Budi. Nah, sebaliknya, pola hidup yang tidak sehat dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu apa akibat dari pola hidup tidak sehat terhadap pertumbuhan. Pola hidup tidak sehat itu dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi kurang optimal, tubuh mudah lelah, kesehatan menurun, dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Maka dari itu, hal ini terlihat pada Budi yang pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan Andi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, Zulfa dipersilakan. Ingin tanya, mengapa pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif? Baik, terima kasih Zulfa atas pertanyaannya. Kami izin mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zulfa. Untuk jawabannya itu adalah jadi pertumbuhan itu kan bersifat kuantitatif karena dapat diukur dengan angka, misalnya tinggi badan, berat badan. Nah, perkembangan ini itu bersifat kualitatif karena menunjukkan peningkatan kemampuan dan kematangan fungsi tubuh yang tidak selalu dapat diukur secara langsung. Seperti itu, Zulfa. Apakah sudah dipahami? Baik, mohon maaf teman-teman, ada tambahan. Berdasarkan kasus, jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh yang dapat diukur. Misalnya bertambahnya tinggi badan Andi yang terlihat lebih cepat dibandingkan Budi. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan dan fungsi tubuh menuju tingkat yang lebih matang. Nah, pada kasus tersebut Andi terlihat lebih aktif dalam kegiatan sekolah yang menunjukkan perkembangan fisik dan kondisi tubuh yang baik. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Sabrina ya yang mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Benar ya, ternyata faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri dari genetik, keturunan, dan hormon. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, kesehatan, dan waktu istirahat yang cukup. Nah, bisa kita lihat seperti pada kasus yang ada di LKPD, kasusnya Andi dan Budi. Ini merupakan Andi dan ini merupakan Budi. Andi memiliki pola hidup yang sehat. Dia sering berolahraga, tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat. Dia memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Sedangkan
baik dan jangan mencontek. Baik, Ibu. Baik, waktu kalian sisa 2 menit lagi. Baik, waktu kalian sudah selesai. Sekarang silahkan submit hasil jawaban kalian. Kemudian simpan kembali handphonenya ke dalam tas masing-masing ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Baik, cukup ya. Berarti semuanya sudah paham ya mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Fitrika sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima